Oke, jadi aku udah beli es krimnya yang sundubu. Jadi ini yang gelato sundubu, bener-bener dari tahu. Teksturnya kelihatan pekat banget ya. Jadi nggak kelihatan kalau ini terbuat dari tahu ataupun bukan. Tapi kayaknya ini perlu datang ke sini dan nyoba. Ini alasannya kenapa Ichi juga sampai mempromosikan ini ya toh sama KTO. Teksturnya bener-bener mantep. Mari kita coba. Rasanya itu kayak makan es krim susu kedelai. Iya. Karena tahu kan terbuat dari kedelai ya loh. Jadi rasanya itu kayak makan susu es krim kedelai. Jadi rasa kacang kedelai banget pokoknya. Dan teksturnya itu bener-bener pekat dan lembut habis. Kayak kalau ada susu full cream, ini tuh yang super ultra full max full cream gitu rasanya. Patut dicoba ini. Dan juga rasanya pun lebih rasa-rasa menyehatkan gitu. Gak kayak rasa-rasa yang coklat manis gitu. Oke, buat bol-bol yang mau kesini, diingat jam bukanya itu dari 8.30 pagi hingga jam 7 malam. Dan ada waktu istirahatnya dari jam 4 hingga 5 dan tutup setiap hari Rabu. Oke, perlu dicatat itu aja. Dan di sini kalau dilihat ada nomor patennya untuk makanannya yang 청국장 sama wonjo jamsun. Aku pesen wonjo jamsun 1, chodugu 1 sama 청국장 2 porsi. Soalnya untuk 청국장 minimal pesennya 2. Memang banyak banget tapi tujuanku adalah menunjukkan. Jadi ya, tak tunjukkan deh. Mungkin bol ada yang bingung, makanan ada patennya banget. 청국장 sama jamsunnya ada nomor patennya. Godeng ya. Nanti keluar tak tunjukkan. Untuk chodubunya udah keluar, tapi mungkin secara visual tidak terlalu menarik. Tapi rasanya nanti tak tunjukkan pas tak coba ya. Mungkin kelihatannya kayak air terus dikasih tahu sutra gitu, tapi enggak. Rasa kedelainya itu banget, terus udah ada garamnya sedikit, jadi dimakan sama nasi itu enak banget. Terus nasinya itu putih, ada sedikit biji-biji gini ya. Kita coba bareng. Oh, tahunya ini lembut. Udah gitu rasa sehat banget ya. Mungkin dibarengi sama kimchi daun wijen, ini enak banget ini. Ini kalau pas lagi nggak enak badan, masuk angin, cocok banget. Oke, akhirnya muncul juga jamsun. Ini yang paling ngetren. Jamsun ini campong sama sundubu ya. Jadi kuahnya campong tapi dikasih sundubu, jadinya kayak gini dia tadi. Wow. Ya bu, mosok gak enak ya. Gimana bisa nggak enak coba ya toh? Jadi ini yang ada patennya. Kelihatan ya. Rasa seafoodnya sama tahu ini cocok banget. Kalau ini buat sarapan, enak ya. Kalau enggak pas malam-malam agak kedinginan ya. Ada cumi, ada jamur, ada kerang, ada tahu. Wah, ini gizi juga mantep. Rasa ada, rasa pedas juga ada. Wah,
Ini layak sih ada padannya. Coba sekarang yang kalau ini jujur teman-teman ataupun polo kemungkinan besar nggak suka karena rasanya itu sedikit terlalu Korea. Orang Korea pun ada yang nggak suka, tapi aku suka Jjangukjang karena rasa jadi mirip sama doenjang jjigae modelnya. Ada tahu, ada jamur-jamur gini ya, sama masih ada kedelai-kedelainya gini. Nah ini bener ini. Kalau Jjangukjang yang nggak enak itu rasanya nggak tebel. Istilahnya kalau di Indonesia kan makan pecel tapi bumbu kacangnya itu nggak ada rasa kacangnya. Kalau yang enak kacangnya itu kerasa banget kan. Sama kayak ini, kayak bumbu sate kan juga gitu. Rasa kedelainya ini dalam banget. Udah gitu tahunya pun tahu sutra yang enak banget, jadi rasanya itu wah ini rasa Korea banget, yang asli banget, bukan rasa mirip-mirip Korea, rasa bener-bener Korea banget. Satu sendok ini langsung kayak rasanya. Kira-kira kenapa ya Ichi sampai mempromosikan ini? Soalnya enak banget juga. Seharusnya habis makan ini baru pergi ke Gelato Sunfufu, karena habis makan terus mulai agak tenang baru diisi es krim. Cuman aku dibalik pun aja enak, apalagi kalau sudah makan ini baru dessertnya. Oke Pol-Pol, habiskan pelan-pelan, jadi selamat makan. Oke Polo-Polo, jadi kemarin habis makan aku langsung istirahat di hotel ini. Namanya Sun Cruise Resort. Nah di sini ada dua, ada Sun Cruise sama Beach Cruise. Aku nggak mau menjelaskan terlalu dalam seberapa bagus hotelnya karena itu bukan poinnya. Yang penting adalah hotel ini unik banget seperti yang bisa Polo-Polo lihat. Bahkan terpilih oleh CNN sebagai salah satu tempat yang paling unik ataupun tempat yang harus dikunjungi waktu selagi kita hidup. Ya, jadi ini desainnya keren banget. Nggak cuma itu, dari hotel ini kita juga bisa menikmati keindahannya Pantai Jongdongjin. Nah, Pantai Jongdongjin kayak apa? Langsung tak tunjukkan suasana malam dan siangnya dan juga dari dekat. Langsung kita ke sana. Oke Polo-Polo, dari hotel sana aku udah pindah ke Pantai Jongdongjin. Jadi untuk pantainya sendiri di sini sih lebih kelihatan bersih, lebih tenang. Jadi orang-orang kesini lebih bisa santai-santai, ambil foto dan juga menikmati udara yang segar. Apalagi kan banyak banget orang dari Seoul kesini untuk mencari ketenangan ya. Jadi bentuk pantainya gini, bukan pantai yang penuh dengan hal-hal yang gimana gitu. Dan Jongdongjin ini juga terkenal karena juga pernah masuk Guinness World Record karena ada satu stasiun namanya Jongdongjin-yeok. Lokasinya paling dekat dengan pantai alias pantai ini. Ini merupakan tempat yang digunakan untuk drama Moreshige. Oke, jadi ini stasiun Jongdongjin-nya. Jadi pantainya depan sana. Terus aku jalan dikit ke sini, nah ternyata di sini ada Jongdongjin Station ya kayak gini. Nah di sini juga tempatnya lumayan fotogenik. Udah gitu di sini kita bisa naik rail bike, hanya saja karena sekarang cuacanya agak dingin dan juga corona, jarang orang yang naik, jadi aku ya sungkan. Nah seperti yang udah kita lihat deket banget tuh sama pantai, makanya stasiun ini terdaftar sebagai stasiun yang letaknya paling dekat sama pantai. Ya.
Menurutku sih di sini kalau pas musim panas bakal banyak yang berenang, bahkan di sini juga dipinjami motorboat kalau mau. Cuman karena sekarang musimnya udah lumayan dingin ya, Rek, ya, jadi nggak ada yang main air ya. Bukannya karena kotor, tapi karena dingin sekarang ini. Jujur aku pakai baju gini agak dingin sekarang ini. Ya, jadi kalau aku sih mungkin ke pantai ini untuk lebih lihat-lihat, mencari ketenangannya, terus lihat ini loh seberapa jernih airnya, dan juga ambil-ambil foto sih. Nah, kalau malam pemandangannya di sini bayangkan kayak apa? Pasti bakal indah tuh. Jujur aku tidak merekomendasikan Volvo kalau misalnya Volvo pengen main water sport untuk kesini, karena Indonesia ada Bali dan jujur Bali terkenal banget untuk water sportnya. Jadi aku sama sekali tidak merekomendasikan untuk itu. Meskipun KTO mensponsor, aku bakal bilang enggak. Kalau misalnya Volvo kesini, mendingan Volvo nyobain makanannya, nyobain hotelnya, pemandangannya yang nggak ada di Bali. Ya itu benar-benar aku jujur banget, karena kalau misalnya Volvo mencari yang udah ada di Indonesia, buat apa gitu loh. Dan kalau udah sampai sini tentunya kita juga harus makan makanan hasil laut ya toh. Nah, tapi makannya jangan di sini karena kita udah nyobain beberapa makanan yang terkenal dari Gangneung. Kayaknya cocok kalau kita pergi makan king crab. Dan king crab itu terkenalnya di satu kota yang namanya Yeongdeok. Nah, kalau ada yang tanya kenapa kok terkenalnya dari situ? Karena di sejarah pun udah tertulis di zaman-zaman kerajaan. Pertama kalinya dimakan itu dari daerah itu, sehingga di situ itu ada satu jalan gitu ya, jalan king crab gitu, Yeongdeok Daegegori. Nah, kenapa kita nggak ke sana aja? Memang dari sini jaraknya sekitar 2,5 jam naik mobil, tapi demi Volvo, ayo ke sana kita cobain Yeongdeok Daege langsung di tempatnya. Oke, Volvo, akhirnya aku nyampe di Yeongdeok ya. Jadi meskipun nyetirnya lumayan melelahkan, tapi terbayarkan banget seketika aku nyampe di daerah Yeongdeok Daegegori. Yeongdeok Daegegori artinya kayak gini. Gori itu artinya jalan, Daege artinya king crab atau snow crab, lebih tepatnya snow crab. Dan Yeongdeok itu nama daerah. Jadi satu jalan di Yeongdeok yang Daege semua. Jualnya snow crab semua kayak gini. Makanya ini snow crab semua kan ya. Ya, jadi Yeongdeok ini emang terkenal banget buat Daege-nya. Jadi aku udah nggak sabar, dan karena aku belum makan hari ini, benar-benar lapar aku. Jadi aku langsung masuk ke salah satu toko yang ada di sini dan tak nyicipi sih makanannya kayak apa dan seberapa enaknya snow crab di sini. Oke? Oke, aku milih untuk nyoba di restoran ini namanya Daegegung. Alasannya karena banyak kepitingnya besar, menarik. Jadi sebenarnya sama aja, cuman aku pengen nyoba yang kesini aja. Oke, langsung kita masuk. Wah. 네. 여기에서 바로 자르거든요. 아, 그래요? 예, 아, 볼 수 있어요? 있잖아요. 네네. 우와. 모르신 거를 바로 자르는 거라서. 네. Wah. Ya, jadi ternyata langsung dipotong di sini. Jadi bisa lihat pilihan kita itu bener nggak diganti gitu loh. 되게 회도 드실 수 있죠. 네네네. 그러면 튀김 나오고 회 나오고 버터 치즈구이. 버터 치즈구이 나오고. 나머지는 찜으로 들어가요. 찜으로 대가리 부분 찜이에요, 그게? 네, 요거는 짜서 먹고요. 아. 나중에 뚜껑에 되게 내장이 그렇죠. 있거든요. 거기 밥을 볶아드리죠. 아, 그렇죠. 예. 감사합니다. 3, 4, 5, 6. 이렇게 해서 요거는 찜으로 들어가요. 네. 아, 바로 이렇게 들어가구나. 요거는 이제 앞에 손님 주문하신 거고요. 네네. 손님 건 요거고. Oke, jadi aku udah masuk. Ternyata pilihanku nggak salah. Ini tempatnya bagus banget, luas banget, tapi lagi nggak ada orang. Jadi lebih nyaman. Ya, tapi tempatnya nyaman banget. Jadi kalau misalnya Volvo kesini boleh juga mampir ke yang namanya Yeongdeok Daegegung. Nah, tadi aku sempat ngomong-ngomong sama orangnya. Jadi untuk pemesanannya ada dua cara, bisa di steam, bisa course. Kalau steam artinya ya semua di steam gitu ya. Kalau yang satunya lagi course itu nanti bagian kepalanya di steam, sedangkan yang satunya lagi di butter, dibakar butter, terus ada juga yang digoreng, ada juga yang dimakan mentah. Nah, aku pesen yang course biar sedikit beragam keluarnya. Dan orangnya bilang paling enak ya, snow crab itu paling enak di musim dingin. Jadi sekitar bulan November sampai Mei itu paling enak, waktu paling dingin, tapi tentu harganya juga ikut naik.
Ya, jadi ada plus minusnya, itu mohon diketahui. Ya, jadi kayak gitu. Nanti kalau makanannya mulai keluar, tak tunjukin ya. Oke, jadi ini yang baru keluar itu makanan sampingannya. Makanan crabnya masih belum keluar. Jadi, karena aku wis lapar banget hari ini, aku belum makan. Tak makan dikit ya. Ini katsu biasa. Ini bukan makanan utamanya. Oke, ini gratisan. Enak banget loh. Nggak juga aku. Ada hash brown juga. Oh. Oke, jadi kalau kita pesen yang course itu keluarnya macam-macam. Jadi kayak ini ada ikan salmon juga. Ini udang ya. Ada udang, ada ikan salmon juga, dan juga ikan tuna, gurita. Ini dikasih termasuk ya, bisa dibilang gratis, bisa bilang termasuk. Jadi bisa nyoba beragam hal, nggak cuma nyobain kepitingnya. Maksudnya snow crabnya. Kaki kepitingnya udah keluar, ini disuruh tunggu 5 menit. Kalau udah 5 menit, ini bakal mekar kayak bunga katanya. Nah, kalau udah ditaruh di sini, diistirahatkan, habis itu baru dimakan. Ini kepiting mentah, cuma didinginkan, bakal mantap. Ini nyetir 2 jamnya terasa terbayarkan. Nah, makanya kalau bolo-bolo ke Korea untuk makan makanan yang enak-enak, sebaiknya bareng teman-teman atau keluarga, jadi bisa nyetirnya gantian dan juga menikmati lebih banyak jenis makanan. Kalau sendiri kan cuma pesen satu, kalau banyak orang kan bisa pesen macam-macam. Ya toh? Ternyata ganjang-ganjang juga keluar. Ini kepiting mentah juga yang didiamkan di dalam kecap asin. Jadi cara masaknya itu kepiting hidup dimasukkan di dalam kecap asin, difermentasikan. Setelah sekian hari nanti jadi kayak gini. Coba yuk. Daging kepitingnya lembut banget deh. Untuk yang ini cara makannya itu kita gigit kulitnya, tapi karena udah fermentasi itu agak empuk, habis itu dagingnya itu bakal keluar. Nah, kalau udah kita makan dagingnya aja, kita serap, habis itu tulangnya bisa dibuang. Sekarang tak pindahkan ini ya, udah 5 menit soalnya. Oke, ini udah siap dimakan, coba ya. Oke, jadi udah mekar kayak gini, udah kayak bunga ya. Ini boleh dicelup, kita pasin dulu, boleh langsung makan, aku langsung aja. Ini tulangnya ini ya, yang tengah. Kalau daging-daging kepiting gini ini kan biasanya empuk toh. Kalau ini ada kenyalnya, kayak makan daging apa ya? Daging darat, daging hewan daratan nih loh. Wah. Bisa dikeluarkan lagi nggak ya biar bisa makan lagi? Cuman sisa 3 ya. Oke, jadi ini sekarang yang steam udah keluar. Jadi ada sebagian yang di steam. Terus ternyata juga shabu-shabu, ada juga shabu-shabu itu ya. Nah, di situ sama daging sapi sama sup jamur gitu ya. Tapi pertama-tama tak coba dulu bagaimana yang steam ini ya. Tak coba ini ya. Ada alatnya yang kayak gini. Kayaknya pakai tangan lebih gampang ini ya, karena udah dipotongkan semuanya. Jadi wah, yang di steam ini menurutku lebih enak daripada yang tadi. Coba sekarang badannya ini ya, yang kayak gini nih. Aku suka ini jeruan-jeruannya. Ada. Oke.
이게 튀김이고 치즈. 이거는 치즈. 알겠습니다. 치즈다 할 때 먼저 드시고 나면. 아 그래요? Yang di sini enak selagi panas, jadi tak coba dulu Rek ya. Wah. Hmm. 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 Panasnya di sisi. Jadi yang ini di Wah, jadi dagingnya yang ini yang lembut banget sama keju. Wah. Yang keju ini buat anak-anak yang muda suka banget. Sekarang tak nyoba yang ini, yang tadi nggak jadi ya. Ini banyak banget dagingnya ini ya. Sedap deh, sungguh. Kata sedap itu cocoknya buat ini. Kayak akan rasa sungguh. Padahal cuma di steam loh, bayangkan. Coraknya kepitingnya enak ya. Dan untungnya meskipun kayak aku ini nggak terlalu bisa ngelepas dagingnya, tapi karena udah dipotong kan gampang banget. Nah sekarang waktunya nyoba yang goreng ini. Di sini ada saus kayak gini juga ya. Celup ya. Siap. Ah. Set. Wah. Oke deh, sekarang tak tunjukkan lebih dekat lagi. Oke, jadi ini kalau dilepas jadi kayak gini. Siapa yang pengen ayo? Oke, jadi kalau udah selesai kepitingnya, jadi begitu datang tadi kan langsung disajikan kepiting yang mentah, habis itu yang goreng, yang keju, terus yang steam. Nah, kalau udah baru kita disajikan kepalanya dengan nasi goreng dan juga disajikan shabu-shabu bersama beberapa lauk lainnya. Ini pasti enak banget ini, Rek. Lihat. Di sini ada nasi goreng, beberapa sayuran sama dikasih rumput laut, terus sedikit biji-bijiannya. Ini karena ada jeroannya snow crab, ini pasti enak banget. Rasa laut Pak, sumpah. Sumpah, rasa laut ya. Sama kimchi ini. Makanya ini coleslaw-nya dari awal sampai akhir itu makanannya ganti terus dan enak terus ya. Sudah tak taklukkan satu snow crab. Nah ini sekarang shabu-shabunya udah mulai mendidih juga. Oke, jadi ini sekarang bukan makanan utama. Aku bakal nyobain kuah shabu-shabunya bareng daging sapinya. Tapi karena ini bukan makanan utama, nggak bakal tak bahas terlalu dalam, cuma tak coba dikit aja ya. Langsung pakai sendok aja ya.
kuahnya dulu. Rasa kecap asin dikit sama rasa sayur-sayur, terus karena ada cabenya ini ya, di rasa akhirnya itu ada rasa pedasnya dikit. Tentu cabenya nggak saya makan. Cobain daging sapinya ya. Di rumah kepiting tapi juga dapat daging sapi gitu. Sama ini loh, jamur favorit kita, jamur enoki. Tambahkan sedikit mie-nya juga. Mie-nya kok cukup kenyang ini. Ya soal kepiting, tapi kuah sabu-sabunya aku suka, enak banget. Oke, bolo-bolo, aku udah selesai makan dan ternyata di restoran ini di lantai satunya itu disajikan kopi gratis gini. Jadi ada kayak di belakang ini, kita mau minum kopi gratis dikasih, dan juga bahkan ada es krim gratis di sana itu. Nah, jadi aku ngambil es krim satu sama kopi satu. Terus karena rekaman dikasih hadiah ini. Ini 2 cubit gini ya, lucu toh. Padahal bawahnya bolpen. Jadi ini sebenarnya dijual kayak gini, tapi aku dikasih gratis. Berterima kasih banget aku. Ya, jadi kayaknya lain kali kalau bolo-bolo ke Korea wajib banget ke Yeongdeok nyobain ini. Jadi Yeongdeok itu bukan kota, tapi masih termasuk kabupaten. Jadi daerah yang masih kecil banget. Lagian kalau misalnya bolo-bolo ke Korea tapi ke tempat yang udah banyak orang sering kunjungi kan biasa. Tapi kalau ke tempat kayak gini kan keren. Nah, semoga melalui vlog kali ini bolo-bolo jadi tahu banyak makanan-makanan enak di bagian timur Korea Selatan, meskipun belum semuanya karena masih bagian atas. Untungnya di vlog berikutnya aku bakal ke bagian bawah, lebih tepatnya ke daerah kota Busan. Pol-pol pasti suka banget toh. Jadi di part 2 aku bakal ke Busan. Tapi tentunya nggak naik mobil, capek aku mau balik Seoul dulu. Baru dari Seoul naik kereta train to Busan dan memulai vlog kedua. Oke pol-pol, jadi sampai jumpa di vlog kedua, tetap bareng KTO. Makasih sudah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.